Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh Musalla Nurul Jihad yang Allah muliakan, yang Allah rahmati dan ambo hormati. Pertama dan utama sekali, senantiasa kita selalu mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga. Tak bisa kita membilangnya. Tak bisa kita menghitungnya. Tak bisa kita menimbangnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang kita terima. Sehingga upaya kita adalah mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Dengan senantiasa kita mengarajuan segala yang Allah perintahkan, meninggal segala nan Allah larang. Salawat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah. Semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah meninggalkan pusako kepada kita. Pusako bukan dalam bentuk pitih dan babilang, bukan bentuk barih dan bagantang, bukan dalam bentuk sawah dan babidang, tapi yang diwariskan kepada kita adalah pedoman hidup di kita dan akan membawa kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang kita masih berpegang teguh, memaci arif, menggenggam teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita pedomani dan kita amalkan, insya-Allah indah akan tersasih kita dah. Akan selamat kita hidup di dunia dan sampai ke akhirat. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita akan melanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Kita baca seayat dua ayat firman Allah. Kemudian kita gali dan kita ambil hikmahnya. Pagi kini kita akan baca surah Al-A'raf ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Shadaqallahul azim. Pendek ya. Beko kita tambah. Di ayat 24 25 surah Al-An'am itu adalah ada kelanjutan dari ayat 24. Surah Al-A'raf. De lah apa aja surah Al-An'am ya. Surah Al-A'raf. Yo bana lai menyimak jemaah ya. Joko aku ya dari itu. Nah, kira lai menyimak ya. Surah Al-A'raf
Surah Al-A'raf ayat 25. Kata Allah Ta'ala, qala fiha tahyauna. Allah berfirman, padanya bumi kamu hidup. Wa fiha tamutuna, dan di bumi itu pula kamu akan mati. Wa minha, dan dari bumi itu nanti kamu dikeluarkan, artinya dibangkitan. Aku kaji kau. Jadi di ayat 24 surah Al-A'raf, Allah memerintahkan sebelumnya 24 surah turun dari Allah Ta'ala, turun di muka bumi. Itu 24 dulu. Jadi perintah di 24 itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa baswe terusir dari surga, disuruh turun ke bumi. Berarti lah tibolah Adam dan Siti Hawa di bumi. Mangko disabuian oleh Allah Ta'ala manga di bumi itu. Di ayat 25 dikatakan fiha tahyauna. Ayo. Nan lainnya kalangi Nabi Idris. Sampai lo dilanjutkan jo Nabi Isa. Jual aja. Kalau Nabi Isa kan disabuian datang awan. Jo awan tu lah naik. Ba'ala turun ada pakai helikopter deh. Ba'atu turunnya tabang ye ko bae. Jadi pertanyaan yang luar biasa. Jadi mangkonyo kalau nan turun ko tentu dari atas ke bawah. Ayo. Turun dari atas ke bawah, badi atas surga. Lalu kemudian turunnya bajanjang kah awak naik batanggo turun bajanjang. Kini ko ba'a caro turunnya Nabi Adam ko. Nah, jadi kalau dicaliak di dalam Al-Quran nanjaleh diperintahkan turun. Tapi turunnya nak disabuian nak do nak pakai jenjang, nak do pakai alat yang lain. Yang jadi disuruh turun, terdamparlah Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam diturunkannya tu diletaknya kok tak kapilem gua turun sih kan. Jadi nak bisa nak kita pikiran nak tu nan jalai ba'a carwe da Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam tiba di bumi. Ya. Jadi disuruh turun, turunlah Nabi Adam ko tanpa ada pakai sayap. Tapi bisa kita bayangkan tentu seperti anulah kalau Nabi Isa ko disabitkan di dalam tafsir, disabitkan dalam ayat Al-Quran bahwa datang awan yang membawa Nabi Isa sehingga Nabi Isa naik sempat bagan tuangin du'e. Kalau Nabi Adam di dalam riwayat disabitkan Nabi Adam tu turun. Kalau turun kok kan dah bagan tuang dah. Turun ko namanya terjadilah daya gratifikasi. Turunnya namanya ke bawah lah namanya tak buk ya bahata apuan aja tuh dulu lah. Apa ko kapal badannya atau langsung kaki dia sekali. Tapi dalam teori gratifikasi gravitasi dari atas ke bawah tu kan istilahnya meloncong itu nyalai. Mencoroh ke bawah. Ya. Kalau bagi kita dalam kaji paham awak bahwa segala sesuatunya bagi Allah Ta'ala tu murahnya. Dia awak nam banyak memikirnya ba'a kiro-kiro. Ba'a geti mana dulu turun. Tanya ekolah ya. Dan jalan Nabi Adam dalam riwayat aja badannya aja tinggi. Kaki aja panjang, tingginya 27,5 meter. Surah kau barana kau ini kau 3 meter ya, 3,5 kau. Ya. Karambi aja nak sampai 27 ada. Karambi itu pelangkari itu 12 meternya tu. 12 lebih ya. Nan tinggi lebih ya. Siti Hawa 7,5.
17,5. Pokoknya mungkin tumbuh-tumbuhan yang paling tinggi nak do nak sampai 27,5 meter kena. Kini, kini. Dulu entah balo kalau nak dapat lan jalan Nabi Adam yang tinggi itulah. Jadi makanya sebab akibat karena Nabi Adam melakukan suatu kesalahan berdampak kepada akhirnya Nabi Adam disuruh turun. Kalau iblis memang disuruh turun lalu kemudian ada penyebutan usir, diusir. Kalau Nabi Adam memang disebutkan ihbitu, turun. Disuruh turun. Tetapi digambarkan bahwa di antara anak cucu Nabi Adam itu di muka bumi, ba'dukum li ba'din aduun. Ada di antara mereka nan bamusuh-musuhan. Batangka, bacaka, ibui. Pakaro-pakaro sengene bisa ribui. Pagaro-pagaro kecil bisa batangka. Itulah manusia. Di situlah manusia menetap. Nah, di ayat 25 surah Al-A'raf tu Allah mengatakan, di kanalai, wahai Adam, fiha tahyauna. Di muka bumi kolah kamu hidup. Di siku kamu hidup untuk bisa bekerja, mencari makan, supaya bisa bertahan hidup. Diberikan kesempatan kamu hidup di dunia, bagaimana kamu supaya bisa bertahan. Alai, kau litak parui makan, kau minum. Kalau litak parui dicari anakah dimakan. Disitulah Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah nyoba tamu. Sebelum tu nak bertemu doh, sebelum bertamu tu nak makan je parui doh. Tentu yo sesudah tu masa-masa lah. Karena disebutkan Nabi Adam di muka bumi konyo hidup, maka muncullah masak-memasak gai. Bercocok tanam, dia jano bercocok tanam, cara bercocok tanam. Kemudian mulailah ada biji-bijian yang menjadi tampang, menjadi bibit. Kalau padi, itu kan jadi tampang. Baniah. Pario Nanjale alat-alat itu tentu berbentuk alami. Nanado selalu nanado itu yang dimanfaatkan. Tentu nanado lo pabrik na membuat periuk dalai. Nanjale definisi periuk itu tadi alat untuk memasak ayah kebutuhan wanita. Jadi diberikan naluri kepada manusia untuknya bisa bertahan hidup. Lalu kemudiannya bisa memasak, kemudian menanam tanaman-tanaman, sayur-sayuran. Dimanfaatkanlah semua yang ada. Karena disebutkan fiha tahyauna, di muka bumi ko engkau hidup. Makna dari hidup ko yang pertamanya diberikan nikmat hayat hidup. Lalu kemudian bagaimana bisa bertahan untuk hidup? Kalau latihnya istirahat, maka dikatakan wa ja'alna laila libasa, dijadikan malam untuk bisa beristirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya, dijadikan siang untuk bekerja. Jadi kalau malamnya istirahat, latih istirahat. Lalu siang bakarajo bakureh. Nama nang kadi kokeh, nama nang kadi karua, nama nang kadi pangkua, nama nang kadi tanam, nama nang kadi ambiak. Jadi mulai dari situ kehidupan. Umah gitu pikirannya. Jadi memang secara alamiah manusia itu kan butuh untuk istirahat. Maka butuh istirahat, maka manusia membutuhkan tempat tinggal. Tampe tinggal, tampe nyoba taduah. Tentu alun ado mode rumah nan takaki nilai. Kau ado di bawah batang kayu, taka buruang ini punya naluri membek sarang itu. Gadang rumah ya.
Ya. Nah, baralo kagak ada umah, anggaplah tentu mambe umah ko tak ada awak, tentu pintu tu je tu lebih tinggi dari awak pintu masuk eba. Baralo lah anu tinggi hidat itu sudah tulai. Nan jale kita pikiran adalah bahwa Nabi Adam itu diberikan proses pembelajaran untuk bisa bertahan hidup. Baca ruelai. Nabi Adam kemudian melakukan segala sesuatu yang bisa membuatnya tu menikmati kehidupannya sama so beliau sedang di bumi. Takatulah pembelajaran kawak bahwa awak hidup di dunia berarti awak bisa pula memanfaatkan kesempatan dewa untuk hidup di dunia. Tu mengawak di dunia kau. Apakah hanya pai laluk je awak? Apakah hanya pai makan je? Indah. Di dunia kau, di bumi kau, di bumi kau lah awak kemudian sampai awak beribadat. Lah, alai. Lah. Wa fiha tamutuna, dan di bumi pula nanti akan mati. Jadilah disebutkan bahwa kamu hidup di bumi dan kamu pun mati di bumi. Di kanalo hidup ka mati. Jadi nak kasalamonyo awak hidup dah. Jadi adalah batasan hidup. Di dalam kamu hidup, setiap perbuatan yang kamu lakukan sepanjang hidup, kamu pun akan menerima balasannya. Berarti kalau cerita Nabi Adam disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 25, itu dibawa ke diri awak. Jadi hidup tidak hanya untuk makan, hidup tidak hanya untuk tidur, tetapi hidup itu makan itu adalah untuk kita bisa bertahan hidup. Istirahat itu adalah untuk menguatkan, menyehatkan fisik kita untuk bisa bertahan hidup. Tetapi hidupmu adalah untuk beribadah. Kalau Nabi Adam sama beliau di bumi, karena dari sebelumnya lah diberikan bekal doa, karena pernah melakukan suatu kesalahan, tentu beraja ke pengalaman lain. Untuk menjalani hidup dan kehidupan di bumi, tentu Nabi Adam berhati-hati. Karena bagaimanapun dari sabda Allah Ta'ala, bahwa kamu akan selalu berhadapan yang dengan namanya iblis. Iblis akan menggodamu sepanjang kamu hidup. Berarti sepanjang kita hidup, berarti ada iblis yang akan mengganggu. Supaya matinya kamu bisa saja dalam keinginan iblis adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya kalau dia pilih nana awak katan saro bawa nang kata niayo, mati awak mati dalam keadaan sejelek-jelek pengakhiran. Itu pengennya iblis. Nah, Allah memerintahkan supaya kamu bisa mengakhiri kehidupan kamu itu dengan husnul khotimah. Jadi Allah makhtim lana wa ajalana bi husnil khotimah. Wala takhtim alaina ya Allah ya Maulana bisuil khotimah. Minta wa Allah Ta'ala supaya pengakhir, apa nama itu? Ucapan terakhir kita itu dan di penghujung awak itu adalah penghujung yang terbaik. Husnul khotimah, sebaik-baik pengakhiran. Jadi ending itu harus ending yang baik. Karena bagaimanapun dan iblis pengennya di pengakhir ayat itu mati awak deh. Bisa saja lah iman awak. Tadi ayat yang kita baca di rakaat pertama sebuah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati kamu dalam keadaan muslim. Berarti adalah orang mati dan pada saat mati imannya tangga. Kalaulah mati dalam keadaan iman dan tangga, berarti itu adalah mati dengan kondisi su'ul khotimah. Kalau yang
diperintahkan berarti awak mati awak tu dalam keadaan Islam. Tak baca dia awak kalimah la ilaha illallah. Maka minta juga awak ke Allah Ta'ala, Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir dari ucapan kami tatkala sampai ajal kami, ucapan kami yang terakhir itu adalah la ilaha illallah. Jadi itu ne'enan terucap dawak di akhir ajal awak tu tadi. Dikatakan oleh Rasulullah, man kana akhiru kalamihi, siapa yang ada akhir kalimat tatkala sampai ajal la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi yang terucap di awak pada saat sakratul maut, awak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka awak akan Allah masukkan ke dalam surga. Aba membiasuan kalimat la ilaha illallah boleh. Dibaca tarinya, bambacanya tentu harus dipahami pula makna sekali, dipahami pula pahamnya supaya jangan bekoco beyo ya wak. Beyo kan ada dibaca la ilaha illallah tau. Dapatlah dia beyo tu. Tapi beko tak kaji beyo tu je nak lain, alah lupa lo Ada lo suara nak lain antara ngade lai tu lo yang pengaruhi. Arti tentu dibiasakan sama so kita ibu kotawi. Mata nasu bima ta'ishu bi. Manusia mati sesuai dengan kebiasaannya sama so ibu. Anan dibiasuan waktu ibu, itulah yang akan terucap di akhir ajal awak. Kalau lain membiasuan kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka itu yang nanti yang akan keluar dari ucapan lisan awak. Nyu nak dulu bisa dibuat-buat tu dah. Ndak dulu bisa di awak bisua di kakanar kini, tapi ndak do dipraktek ndak do dibiasuan do. Ndak dulu do. Ndak akan keluar karena Allah Ta'ala yang menggerakkan ucapan awak tu tadi, sehingga yang keluar dari lisan awak adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti mati awak dalam keadaan bertauhid. Laitakana dewa Allah Ta'ala. Ya kan dulu kecil orang tua awak. Ketek taraja-raja, gadang tak bau-bau, tua terubah tidur, mati menjadi parangai. Jadi kalaulah matilah menjadi parangai, parangai awak sama suidui, awak membaca la ilaha illallah sehingga yubana itu nan terucap. Jadi ketek tak bau-bau, ketek taraja-raja, gadang tak bau-bau, tua tarubah tidur, mati menjadi parangai. Jangan beko kebiasaannya karajue main kowa Ketika mati kira kowa nanti kanar yu awan tanah mana bentuk yu tu kan, kalau tahu kau kecil tu citura yu je. Yu di caliang kartu kowa itu mati sudah tu lain. Karena memang pak itu nan menjadi kesan nan menjadi buah pikiran tu. Nan menjadi buah mimpi kan, kalau itu nan acok di pikiran, itu nan acok di karajuan sehingga menjadi mimpi kan. Kalau dalam parangai anan biasa di karajuan itulah menjadi parangai, payah mubah, menjadi kakobeh. Diingatkan kepada Nabi Adam, berarti disampaikan pula kepada kita bahwa fiha tahyauna, di bumi kau kita hidup. Kemudian wa fiha tamutun, di bumi kau pula kita akan mati. Mati awak tu akan dikuburan orang, akan ditanam orang, akan dimasukkan yang lahat. Sama so hidup, berarti persiapkanlah hidupmu bahwa hidup akan menempuh mati. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika datang Jibril, atani Jibril. Datang Jibril ke Nabi, mengecek Jibril. Jibril tu kan Nabi Muhammad.
Ish masyita fa innaka maitun. Hiduplah engkau, nikmati hidup kau sama so di bumi kau, sama so di dunia kau. Hidup, nikmati. Tetapi tolong diingat bahawa hidup akan mati. Hidup nak akan salam dah. Awak kini bercerita awak kota dua awak hidup. Tapi kau nak tahu je awak entah siapa di antara awak nan ka dipanggil di malaikat dulu. Tak tahu awak. Karena semuanya serba rahasia. Tetapi diingat bahawa hidup kau akan menempuh yang namanya kematian. Jadi tidak akan ada kekal awak selama tidak ada akan hidup awak selama dah bahawa awak akan menempuh kematian. Maka irtanim khamsan qabla khamsin. Persiapkan yang 5 sebelum datang yang 5. Atau persiapkan, manfaatkan sama so hidup engkau, hayataka qabla mautika. Sama so hidupmu, persiapkan, kemudian beramal dengan baik, lakukan yang terbaik sebelum datang yang namanya kematian. Sebab sesudah hidup itu akan menempuh yang namanya kematian. Alai, masa mudamu sebelum datang masa tua. Awak kini muda lebih. Tua sedang tua kini. Kalau lah tua tu lah banyak nan lah uzu belah. Kini kan siapa kalau ambo kan tua ko kan ada kalau lahir pasti dari ketik saudara. Tapi ketika mati nak ada ukuran dah. Kalau ketika lahir mana duluan duang awak lahir pada awak. Duluan duang awak. Mana dulu lahir bak awak mak awak pada awak. Dulu bak awak jam mak awak. Tapi persoalan mati sana dulu. Alun tahu tuan duang awak nan dulu lahir tu nak mati dulu dah. Bisa jadi awak nan dulu mati. Oh, dulu ayah jun dua awak lahir. Alun tentunya nak mati dulu dah. Jadi soal lahir pasti lebih dulu kakak awak dari awak. Lebih dulu amak awak dari bak awak dari awak. Lebih duluan duang awak kakek awak daripada awak. Itu soal lahir. Tapi soal mati, alun kata tuluan duang awak dulu lah, bisa jadi awak dulu. Alun kata tulu kakak awak dulu kan dulu lahir tu. Apakah dulu lahir tu akan menentukan dulu lo mati Enggak. Anduang nala mati itu lah mati. Artinya urutan kelahiran tidak akan menjamin urutan kematian. Oh, nyo dulu lahir berawa matu nyolo dulu mati enggak. Enggak. Kadang-kadang nyo baru lahir lah mati je. Itulah mumbang areh kalapo areh, mumbang jatuh kalapo jatuh. Ndak ada jaminan terkait dengan dulu siana mati itu berdasarkan kelahiran. Ndak. Tapi kalau soal kelahiran pasti ada urutan. Mangkonyo banamo kakak dia kan dulu lahir pada awak. Sedangkan si kambanya tu ada je kakak dia nak. Saya si kamba kok kakak konyo nan dulu je. Tu nak mungkin lo dua kapal lo tu keluar tadi dah. Keluar cik, keluar berikut. Nan dulu tu kakak nama tu. Oh, ya kamba siam dua tapi badannya cik. Beroperasi lagi. Artinya sebelum ketika Nabi Adam disuruh turun ke bumi, itulah di kanan tu. Ayolah Adam, kini kamu lah diturunkan ke bumi. Nah, kamu di bumi ku hidup. Cubalah bahas supaya hidup kamu bisa berarti, hidup kamu bisa bermakna. Cubalah kamu pahami hakikat dari hidupmu. Kalau untuk kebutuhan dunia, kok kamu makan, carilah, berusahalah, bakarajolah, supaya kamu mendapatkan sesuatu yang akan kamu makan. Segala disadian, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ikut selama macamnya lah ada. Tinggal kamu maolah-olah mengembangkan dari nanado. Kok cuma makanan lah kok dicampur-campur. Kok kamu buat gulai, entahlah bagulai lah, Nabi Adam terulun tabak aku lah. Nak jalan cut takah wak mencaliak kini,
Ternyata nan dibuat nan dimasak tu kalah campurannya tu. Aduh, pakai anu gai, pakai daun kunyit gai, nak pakai si padeh gai, pakai lado gai, pakai pemasak. Cukup lah sedih, entah lado gai, cuba dak dulu entah masak lah dan kakek nenek wa anduang wa Nabi Adam sejauh kon entah makan boleh cuba dak golang. Dan jalai ada tanam-tanaman. Itu untuk diolah. Ada hewan-hewan ternak. Untuk hewan ternak tak tujuh. Hewan ternak nama nak dibantai, nama nak didabiah. Nama nak akan digulai, nama nak digoreng. Dan jalai dulu anan soal minyak koge ba modele kolai Tapi begitulah proses kehidupan awal dengan semua kondisinya yang tak terbayangkan oleh kita. Jangan kadulu sama so Nabi Adam tu jelek. Sama so awak kini je dulu nak do tak kini kan dulu nak do pakai handphone ke dulu dah. Akini lah kasadue lah ado dalam handphone kasadue. Ayo. Dayaf ni mamikian baralo lah gadang pariu untuk masak baralo gadang piring baralo banyak dia makan dalam sehari. Sekali makan ya. Itulah memang gambaran ternyata setiap makhluk itu tentu sesuai dengan kondisinya. Apa nanya makan lalu kemudian bara banyak makane, kemudian ba'alo modele. Dan itulah diperkenalkan oleh Allah Ta'ala di surga. Di surga itu kan diperkenalkan nama-nama tu. Ketika di surga, Nabi Adam dibekali dengan informasi soal nama-nama dan peruntukannya. Kalau ko nama ekwa, aku gunu ekwa, aku fungsi ekwa. Lah ado diperkenalkan itu. Berarti tanam-tanaman ko, sayuran-sayuran ko, aku model ekwa. Kan berdasarkan pengalaman itu. Jadi manusia belajar dengan pengalamannya, lalu kemudian diajarkan dan diwariskan kepada anak cucunya. Dan jangan disebutkan, kamu Adam di bumi itu kamu hidup. Kalau hidup bagaimana kamu mengatur kehidupan. Supaya semua yang menjadi kebutuhan dari hidupmu, silahkan kamu lakukan dan kamu cari dan kembangkan. Maka dikenallah istilahnya orang kini ko ada namanya kebutuhan pokok yang harus disiapkan. Atau kebutuhan pokok sandang, pangan, sandang apa kok? Sandang, baju, pangan, makan, papan, rumah. Berarti itu kebutuhan awak. Kok Nabi Adam kalau diperkenalkan tuh dari awal bahwa lapih pakaiannya ketika dia melanggar larang Allah, lapih pakaiannya tumbuh rasa malu. Ditutuilah juana nado. Ado daun-daun ditutui untuk menutupi badan karena aurat lah terbuka. Lah tumbuh rasa malu. Karena disitulah dikenali tentang fungsi pakaian, menjaga kehormatan. Di situ kemudian muncul ide cara malampu anoko apa sumber bahan bakuwe, cara mau lahir dari semua potensi yang ada Allah siapkan. Manusia mengembangkannya lai kasado alail hado. Tinggal mencampur-campuran menggabung-gabungan. Kok tali tak awak kene dulu tali awak tu alun banyakna tali tele dari kulit pisang tu ya tu. Tu tali dulu tu. Tu model talinya. Dari pelapa pisang kemudian dari salo-salo batang pisang tu bisa lo dijadikan tali. Dari tanam-tanaman yang ada tu saja bisa dimanfaatkan digunakan untuk mengambil. Dulu orang aluna dulu pakai sumpit, pakai karung banyak lain. Orang dulu manus umpik gua juga rondong namanya. Dulu dari darung kambia tu di saya di balai, kemudian nyo rangkai tong karambia tu alamannya di lo tampe
malah tanumpu. Kan dari alam itu saja, dari tanam-tanaman yang ada, dari tumbuh-tumbuhan yang ada, itu dimanfaatkan. Kan itu modelnya dulu. Kalau cara bubek ke dulu lu nado, ya tak orang kini lagi. Dulu ko ada lu kowe diambil sarang lawa-lawa nala maksiat doang. Itu nada ambil. Itulah kondisinya dulu. Alun nado cokini mana lagi. Dari yang ada itu saja dimanfaatkan untuk mengariangan luko. Apa ngabe dari kulit-kulit batang kaladi. Kan itu dulu model itu luko. Kalau dari batang kaladi itu ada kulit-kulit ari dari itu dibuka tu. Lalu dikabean lah itu tadi. Sarang lawa-lawa nalah maksiat tu. Capek lo kari yang ada. Itu lo modelnya dulunya. Kadang daun panci itu digigi-gigi, digiling-giling, digigi dan itu diletaknya kayak naluko tu tadi. Kaganti adolo daun, dipatahnya daun tu diletaknya tampil luko. Artinya dulu dengan alam yang tersedia ada dari pengalaman manusia supaya manusia bisa bertahan hidup. Itulah kondisinya. Dulu malu ada namanya gundar gigi kok. Awak masih dapat, jadi boleh gosok gigi itu pakai daunan kok. Daun kok dan banto. Ada banto. Mangkoi dulu itu kau gosok giginya tuh naga akar yang naga mana tuh sehingga itu untuk gosok giginya. Kini lah nanti kau modelnya. Ayo don coba dak tuh kayak untuk badan sabun itu Bakumpuan daun coba dak naga masih ada. Banua gisa-gisa itu nak bosong ke badan ke ganti sabunnya. Berangi daun kalawi. Daun kalawi itu dibalah-balah di jamuan. Itu berangi dulu. Artinya adalah ananado di alam kota di kasadoe bisa dimanfaatkan. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, fiha tahyauna, di bumi itu kamu hidup. Bertahannya dia bakal kamu baca gaya naknya, hidup ya naknya. Dulu lu nado ke, bebek rangi-rangi, tak kini nak ada pakaian nu kan. Damai dari daun nadonya pakai kalau dulu pakai mereka nan pakai daun karambi dan mobala tu suluah. Dayafnil memikian dulu sama-sama Nabi Adam maralo kadang rangi itulah. Jadi rangi ko apoko samolo mengalami evolusi lo menjadi ketek lah. Nan jalai makhluknya kok cie-cie ada bentuknya mengalami proses perubahan. Tapi soal rangi dah ditemukan bara ukuran rangi gadang dulu dilakukan riset dulu. Lakukan penelitiannya. Nah, itulah kira-kira diberikan gambaran. Tetapi kamu tidak hanya hidup wa fiha tamutuna, kamu juga akan mati di bumi. Nabi Adam lalu nado mencari orang mati sama senyolai. Ternyata kematian manusia yang pertama itu adalah anak Nabi Adam yang bernama si Habil. Kematian anaknya pun adalah tragis. Tragis ya. Mati karena dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Saudaranya sendiri. Apa yang menyebabkannya dibunuh? Dek karena kakak bingi, iri, dengki, hasud. Dek karena Dek karena ada kebijakan dari Nabi Adam. Dek karena manusia kolonadona lain-lain anaknya saja mangkonan kamba lai kamba tu disilangan, ditukan, diceng. Sianan kamba si Qabil kambanya tu iklima namanya, dinikahan sama si Habil. Kiroe kamba dari si Habil kok menurut selero dari si Qabil kurang ancak. Jadilah mengenal lo soal rancak kau. Jadi soal ancak, soal keindahan,
Sehingga lah ada penolakan. Kebijakan yang dibuat dari Nabi Adam hendak diterima dek si Qabil dah. Aba acara lain ada le dibisiak-bisiak. Lah berperano iblis, lah mai bakara jolo iblis, lah beroperasi lo intelijen iblis. Akhirnya cara lenyapkan dia si Abil pala dibunuh lah hadi. Dan Nabi Adam tak kata dia karena keberatan si Qabil, kalau yo keberatan, cubalah berkorban lah. Siana diterima korbannya itu nyotun. Dan si Habil berkorban dengan perkebunan, peternakan, gapu hewan ternak sadoi. Si Qabil kok pertanian, perkebunan, dan busuk-busuk ganu, ia nanya nak laku. Akhirnya yang diterima adalah si Habil. Bini lah Qabil. Di bumi kolah bahwa manusia akan mati. Manusia yang pertama mati itu adalah si Habil dibunuh oleh saudaranya sendiri. Berarti ada hidup dan ada mati. Diingatkan juga wa minha tukhrajun, dan dari bumi kamu juga akan dikeluarkan. Setelah mati kan kubuat lain. Dari bumi akan dikeluarkan, akan ada masa berbangkit. Jadi kita akan dibangkitkan nanti ketika kita lah mati, lah ada di alam barzakh, awak berada di dalam kubur, lalu kemudian disitulah manusia akan dibangkit juga. Itu pembelajaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 25, bahwa ternyata kehidupan awak siklusnya, awak kini hidup, kemudian akan mati, setelah mati nanti dikuburan, lalu kemudian kita akan dibangkitkan dan akan diberikan balasan atas semua perbuatan dan kita kerajuan. Panjang kajiannya lain, karena memang ada hidup, kemudian ada kematian, ada setelah mati dibangkit dan akan diminta pertanggungjawaban. Semoga kita sebagai hamba Allah, umat dari Nabi Muhammad, bisa memanfaatkan nikmat hidup dengan sebaik-baiknya, sehingga mati awak dalam keadaan husnul khotimah, dan di alam barzakh ada amal yang akan bisa menemani awak ketika dibangkit nanti, akan diberikan balasan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.